بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Perrijaan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa faz ayyadna al-ardhan bil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال انفروا خفافا وثقالا. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqala. Ini lanjutan ayat yang kemarin tentang bagaimana cerita perang Tabuk ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh sahabat untuk keluar. Padahal di waktu perang Tabuk itu udara sangat panas dan mereka lagi lemah-lemahnya. Namun tidak ada alasan untuk tidak mengikuti perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah. Maka dilanjutkan pada ayat ini, infiru khifafan wa thiqala. Jadi keluarlah kalian, baik itu merasa ringan maupun merasa berat. Harus keluar, harus pati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ikuti apapun yang diperintahkan oleh beliau. Khifafan ringan, semangat, wa thiqalan atau merasa berat. Ya, ataukah merasa berat. Nasyatan wa ghaira nasyatin. Jadi semangat maupun tak semangat. Jadi tetap harus ikut. Jadi apapun yang ada di dalam hati, karena sami'na wa ata'na itu harus dipegang teguh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi walaupun di dalam hati kita misalnya ada ini, ya harus diikuti. Ya, harus harus diikuti. Karena kalau perintah Allah dan perintah Rasulullah itu harus diikuti, apapun itu yang terjadi. Karena taat kepada Allah itu bima ahabba wa kariha. Taat kepada Allah dan Rasulullah itu pada apa yang kita senangi maupun apa yang kita tidak senangi. Itu namanya cinta itu. Ya, jadi itu namanya taat. Taat itu ya cinta. Ya. Karena tidak mungkin cinta itu kita hanya senang saja. Ya, pasti ada yang tidak kita senangi di situ. Tapi itulah yang menjadi
kerjaan kita, karena tidak ada yang sempurna sebenarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, jadi infiru khifafan wa siqala, jadi keluarlah berperang, ikuti Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan khifafan, ringan, semangat, ya, wasiqalan, berat, tidak semangat, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain misalnya. Keluar sudah, urusan hati, urusan belakangan. Makanya sami'na wa ta'na, taat itu bima ahabba wa kariha, baik itu yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi, harus kita taat itu pada perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka ada suatu ketika Nabi pernah menjadikan Amr bin As itu sebagai pimpinan perang. Suatu ketika pernah Nabi menjadikan Amr bin As sebagai pimpinan perang. Padahal beliau baru masuk Islam itu baru 3 bulan. Ya, Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan. Kemudian beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi pimpinan perang melawan suatu kelompok besar. Ya, di situ yang dipimpin oleh Amr bin As itu, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu yang senior-senior lah gitu. Orang senior-senior udah dari dulu Islamnya. Ini yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah adalah seorang yang baru masuk Islam, Amr bin As. Itu. Yang namanya pemimpin ya harus diikuti. Kata Nabi, ini Amr bin As saya jadikan pemimpin. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin, maka itu adalah perintahku. Hanya berangkatlah berperang. Itu dalam hati Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sudah ada itu perasaan-perasaan, oh gimana ini? Kenapa anak cecunguk yang baru masuk ini yang jadikan ketua gitu? Kenapa ndak yang sudah lama ini gitu yang dijadikan sebagai ketua? Dalam hati, tapi itulah perintah. Maka betul, ya. Maka benar. Jadi berjalanlah berperang malam-malam sebelum berperang ketika masih berada di perjalanan menunggu perperangan akan terjadi. Malam itu sangatlah dingin. Ya, itu malamnya dingin sekali itu. Ya. Alangkah dinginnya luar biasa di waktu malam itu. Amr bin As, orang pada kedinginan semua. Amr bin As apa katanya sebagai pemimpin perang? Jangan ada yang nyalakan api. Jangan ada yang nyalakan api. Ya. Tak boleh ada yang nyalakan api. Wah, marah Umar bin Al-Khattab. Amr bin As, kau mau lihat kami mati kedinginan ke? Apa kata Amr bin As? Ini perintah. Katanya. Wah, ngomel dalam hati. Umar bin Al-Khattab. Inilah kenapa ini yang jadi pemimpin. Setelah itu berjalan, ya, setelah itu berlalu, udah malam-malam, ya, waktu malam, pagi-paginya Amr bin As mimpi basah. Ya, Amr bin As mimpi basah. Kan waktu itu dia itu pemimpin harus jadi imam sholat subuh. Maju Amr bin As, saya mimpi basah tadi malam. Lu mandi dong, kata Umar. Saya tidak akan mandi, dingin katanya. Tidak mau dia mandi. Nah yang lain dah jadi imam. Tidak dia mandi junub, sholat dia, tayamum dia. Wah ini sudah, ini Islamnya baru setengah-tengah ini, kata Umar dalam hati. Kenapa dijadikan pemimpin oleh Nabi? Ini orang mandi junub, enggak dia. Ya, enggak dia. Udah selesai. Ketika pertempuran terjadi, toeng, larilah ini, kabur penjahat kafir ini. Wah, mau dikejar oleh pasukan. Apa kata Amr bin As? Jangan dikejar, biarkan mereka lari, biarkan mereka pergi.
Itu kata Amr bin As. Apa kata Umar? Ini musuh kan tinggal kita pantok-pantok saja, kita bunuh-bunuh saja. Kenapa dibiarkan pergi? Saya pemimpin, kata Amr bin As. Udah selesai. Akhirnya kalahlah itu. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Amr bin As. Wah, pulang-pulang, nanti saya akan laporkan kepada Nabi, kata Umar. Ini kurang ajar ini pemimpin yang dibuat oleh Nabi ini, anak baru masuk Islam. Ya, kurang ajar dia ini. Saya laporkan nanti kepada Nabi. Betul. Semangat Sayyidina Umar akan melaporkan pimpinan yang dipilih oleh Nabi SAW, yaitu Amr bin As. Ya. Akhirnya datang. Ya, ketika sudah sampai di Rasulullah, maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, nih pemimpin yang engkau buat ini gini-gini. Pertama, kita lagi kedinginan, malam-malam kita nggak boleh dibuat api unggun. Mau dia lihat kita mati. Apa kata Nabi? Betul itu wahai Amr bin As? Betul. Betul ya Rasulullah. Tapi alasan saya apa ya Rasulullah? Kalau seandainya kita menyalakan api, kita jumlahnya sedikit, maka di situ api, di situ api, di situ api, maka kelihatanlah kita sedikit. Maka itu akan menjadi masalah buat kita ya Rasulullah nanti. Karena bergilir dia. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat orang itu banyak atau sedikit, ya kalau malam hari lihat api unggunnya. Ya. Kenapa? Karena tentaranya tidak akan jauh-jauh daripada api unggun, daripada api unggun itu. Jadi kalau 10, ya bisa kita katakan itu hanya 20 orang sudah itu. Kalau 10 api unggunnya, ya. Karena tidak mungkin jauh-jauh. Oh, betul. Kamu benar Amr bin As, kata Nabi. Apa kata Umar? Malu dalam hatinya. Oh, iya betul juga, ini ternyata saya yang salah ini. Ya. Waktu yang kedua ya Rasulullah, dia tidak mandi junub dia Rasulullah. Dia mimpi basah. Dia enggak mandi junub. Itu gimana? Betul itu Amr bin As. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Apa alasanmu? Karena alasan saya Rasulullah, saya adalah pemimpin. Kan subuh itu di situ sangat dingin. Kalau saya mandi nanti sakit. Yang jadi pemimpin siapa katanya? Oh betul, kamu hebat kamu Amar. Ya, benar sudah itu. Wah semakin ini Umar bin Al-Khattab. Terakhir wahai Rasulullah. Ini kita udah menang. Orang-orang kafir itu udah pada lari, kalah. Kita mau kejar, Amr bin As melarang kita untuk ngejar. Gimana itu? Betul itu Amr bin As? Betul ya Rasulullah. Ya. Kenapa? Alasannya? Oh, alasan kita kan hanya untuk memenangkan peperangan. Jadi kita udah menang, mau ngapain? Sudah kalah dia, udah menang, kita udah ngapain lagi? Oh benar, sodaq ya itu Amr. Kamu benar wahai Amr. Tuh. Wah, ini Sayyidina Umar akhirnya apa? Yang tadinya ngeyel-ngeyel kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, kenapa dia jadi pemimpin? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? No, udah aku bilang, Nabi tak pernah salah pilih. Nabi itu kalau sudah memutuskan sesuatu, maka mau tidak mau, ya, harus kita itu ikuti. Khifaban wasiqalan, baik itu kita ringan hati maupun berat hati. Ya. Nah, jadi itulah perintah Allah dan perintah Rasul. Itu makanya kalau perintah Allah dan perintah Rasul itu tidak ada kata tidak untuk kita laksanakan. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita kerjakan dengan sebaiknya. Wa qila aqwiya wa du'afa aw aghniya wa fuqara wa yamzuatu bi ayati laysa 'ala du'afa. Hafal dulu yuk. Kebuan nanti. Waalaikumsalam. Jadi impiru khifafan wa
wasiqala. Jadi waqila Anakil mengatakan apa arti khifafan. Jadi kalau secara bahasa khifafan itu artinya ringan. Siqalan artinya berat, sakil berat, khafif ringan. Jadi khifafan khafif. Jadi kalau ada orangnya namanya khafifuddin, agama yang ringan. Ringan, siqal berat. Kalau khafif ringan, kalau siqal berat artinya. Sakil. Ya, hadza saqilun jiddan, hadza khafifun jiddan. Ya, ini berat sekali, ini ringan sekali. Hadza khafif, ringan, khafif ringan, enteng. Ya, kalau saqil itu berat bahasa Arabnya, saqilun berat. Nah, jadi mau dia itu berat hati, mau ringan hati, ada kalanya diartikan oleh para ulama hifapan wasiqalan ini diartikan aqwiya wa du'afa. Baik dia itu orangnya kuat atau dia orangnya lemah. Kalau perintah Nabi untuk keluar, pergi berperang, keluar sudah. Karena bukan masalah apa-apa, kita diperintahkan untuk apa? Untuk keluar berperang. Ya, itu Anakil mengatakan baik yang lemah, yang kuat keluar. Au aghniya wa fuqara, atau yang kaya maupun yang miskin tuh. Jadi mau dia kaya mau dia miskin keluar untuk apa berperang. Jadi tak ada aturannya dulu. Ya. Wa ya mansukhatun bi ayati laisa 'ala du'afa. Namun ayat ini telah terhapus, telah mansukh dengan ayat yang mengatakan laisa 'ala du'afa'i wala 'alal marda. Jadi tidak wajib keluar berperang itu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah. Itu sudah dihapus, sudah dimasuk. Ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjuanglah kalian di jalan Allah. Dengan apa kita berjuang? Dengan dua hal kita berjuang. Pertama bi amwalikum, dengan harta benda kita. Jadi berjuanglah di jalan Allah dengan harta benda. Ya. Orang yang punya harta benda berjuang dengan harta bendanya. Wa anfusikum, dan berjuanglah dengan jiwa raganya. Tuh, dua-duanya kita pakai. Ya. Dengan harta kita ikut, dengan tenaga pun kita ikut, dengan pemikiran, dengan apa kita ikut berperang. Ya, di jalan Allah. Dan itu terus sampai sekarang. Ya, terus sampai sekarang. Ya, berjuang di jalan Allah. Mana jalan Allah Subhanahu wa taala? Inilah dia jalannya Allah. Ada masjid, ada madrasah, ada musola dan lain sebagainya. Ya, perlu diperjuangkan. Jadi jangan harta benda itu hanya disimpan, hanya digunakan untuk dirinya di dunia saja. Ya, tapi sisihkan di situ ada nilai perjuangan agama. Ada perjuangan Islam yang harus diperjuangkan di dalam harta benda kita. Wa anfusikum, dan berjuanglah dengan jiwa raga, tenaga. Juang, karena tidak bisa berperang hanya pedang-pedang saja. Ya, tidak bisa berperang hanya kuda misalnya dilengkapi di situ ada panah, ada pedang, ada tombak, kemudian disuruh pelari berperang. Tidak mungkin. Harus ada yang mengendarainya. Harus ada manusia di situ. Ya. Nah, sehingga wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana perang Tabuk ketika Sayyidina Utsman mengeluarkan harta bendanya yang begitu banyak sekali. Ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan seluruh harta bendanya dan seterusnya. Itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itu luar biasa orang-orang dahulu itu. Ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu alangkah lebih baiknya bagi kalian kalau kalian mengetahui. Annahu khairul lakum fala tataqalu, maka kalian tidak akan merasa berat atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berat. Kenapa? Karena itu baik, pasti baik, wajib baik akibatnya untuk kita semua. Makanya sering kita mendengar guru-guru kita atau para khatib itu mengatakan apa? Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Apa nih? Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya wal aqibatu lil muttaqin? Wal aqibatu lil muttaqin artinya akibat surga kena, dan surga itu Allah berikan nanti bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat yang baik surga. Wal aqibatu lil muttaqin, surga itu bagi orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'ala zalimin, dan Allah tidak akan memerangi ya kecuali orang-orang yang zalim. Dan Allah tak akan memasukkan orang itu ke dalam neraka kecuali karena zalim. Kenapa dia zalim? Kenapa Allah sebut mereka itu zalim? Karena mereka menzalimi dirinya sendiri, bukan mazlum, Jadi tidak mengatakan wala udwana illa 'alal mazlumin, tidak. Ya, wala udwana illa 'alal zalimin. Ya, jadi tidak ada neraka itu Allah siapkan, Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ya, kata zalim itu kalau dia itu dibuat menjadi isim fa'il itu maknanya tidak baik. Tapi kalau mazlum isim maf'ul itu baik maknanya. Ya. Ittaqu da'watal mazlum fa innallaha yarfa'uha fawqal hijab. Wa qala wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin, dalam hadis. Ya. Takutlah kepada doanya orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah katakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi. Demi keagungan dan kemuliaanku aku akan bantu engkau walaupun tunggu kapan. Itu mazlum, tapi ini wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak adalah surga neraka itu Allah ciptakan kecuali bagi mereka orang-orang yang zalim. Zalim artinya menzalimi dirinya sendiri. Dia zalim, dia kafir, dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Dia tidak sholat, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak mau puasa, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tak zakat, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tak taat kepada perintahnya Nabi, perintahnya Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Karena sungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Ya, makanya itu kita dikatakan, diajarkan dulu itu anak-anak semua yang diajarkan. Ya, apa dulu kalau dulu itu hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, itu kan biasa itu dia kan. Ya, jadi rajin pangkal pandai. Jadi kalau mau pandai rajin. Karena kalau anda rajin berarti kalian zalim. Dan kesuksesan itu Allah tak akan berikan kepada orang yang zalim. Ya. Rajin pangkal pandai, terus hemat pangkal hemat pangkal kaya. Kalau hemat ya kaya sudah nanti. Hemat, tidak boros, tabung uangnya. Ya, sedikit-sedikit. Ya, kaya raya kalian nanti. Tapi kan mau belanja dulu, belanja terus. Kenapa? Karena dalam kepala kalian ini minta duit, habis ini kan minta lagi, habis ini kan bisa minta lagi, habis ini bisa minta lagi, itu aja. Ya, ini kalau mati nanti bapakmu gimana? Mau minta sama siapa? Ya, makanya kita itu harus juga berpikir. Ya,
Man hasada zara'a. Kalau dalam bahasa mahfuzatnya, siapa yang menanam, dia juga yang akan memetik. Yang panen juga dia, yang nanam dia, yang panen juga dia. Wah, ada tuh dia panen, dia yang nanam bawang, yang panen sodagar katanya. Ya, bukan itu maksudnya, duitnya maksudnya. Ya, ya kalau yang panennya entah siapa-siapa, yang penting duitnya akan kembali kepada orang yang menanam. Nah, itu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan taat kepada perintah Allah itu pasti baik. Karena ketika kita sudah melakukan itu, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bil munafiqina alladziina tahallafu, dan ayat ini turun terhadap orang-orang munafik yang bersumpah. Apa ini dengan munafik itu? Lau kana ma da'awtuhum ilaihi aradan mata'an minad dunya qariban sahlal ma'khaz wasabaran qasida wasata lattaba'uka talaban lil ghanimah walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah al-masafah fatakhallafu wasayahlifuna billahi idza raja'tum ilaihi law istata'na al-khuruja la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum bil halfil kadhib wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Orang munafik. Orang munafik memang begitu sifatnya orang munafik ini. Maka jauhkan sekali kita yang namanya sifat munafik. Di depan ya, di depan orang wah luar biasa, tapi di belakangnya ditusuk. Ya, lain di mulutnya, lain juga di di hatinya. Itu orang munafik. Ya, tak mau dia dengar nasihat, tak mau melakukannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, iyyakum wa uquqal walidaini fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin wallahi la yajiduha 'aqun wala qati'u rahimin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian berlaku zalim kepada kedua orang tua kalian. Jangan sekali-kali, ya, terutama kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah, fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin. Karena sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 1000 tahun. Tinggal 1000 tahun masuk surga, baunya sudah ada. Itu yang akan masuk. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yajiduha, bau surga itu tak akan dijumpai, apalagi masuk. Bau-baunya saja udah gak ada. Ya, tidak akan masuk. Siapa itu yang tidak akan mendapatkan bau surga itu? La yajiduha aqun. Pertama, tak akan mendapatkannya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bau surga gak akan dapat. Wala qati'u rahimin. Atau yang kedua, itu orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, yang bila usapaan kaca orang lain, itu tidak akan mendapatkan bau surga. Bau-bau surga saja nggak dapat, apalagi masuk surga. Itu tidak boleh itu kita durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Itu orang munafik ini. Apa katanya? Laukana, kalau seandainya ma da'awtuhum ilaihi aradan mata'an minad dunya qariban sahdal ma'khaz wa safaran qasida. Kalau seandainya yang kita diajak itu untuk mengambil mata, ya, mengambil bagian daripada dunia, dan tempatnya dan qariban sahdal ma'khaz, mudah untuk diambil, wa safaran qasidan, kemudian musafirnya juga musafir yang tidak terlalu jauh, ya, lattaba'u, kami akan mengikutimu wahai Rasulullah.
Ya, katanya. Tapi ini jauh sekali nih, makanya kita tidak ikut ini. Ya. Lattaba'uka talaban lil ghanimah. Padahal mereka hanya dalam hatinya hanya ingin mendapatkan dunia, dapatkan ghanimah saja. Walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah, akan tetapi jauh sekali, berat bagi mereka. Jauh sekali, maka berat bagi mereka. Itulah orang-orang munafik. Ada saja alasannya, itu maksudnya orang munafik itu. Ya, ada saja ini tidak usah kita ikut ini, jauh soalnya ini. Bahaya kalau ini ada saja pertimbangan dia. Makanya tadi dia ulangi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bima habba wa kariha. Itu mau benar, mau senang kita yang diperintah, mau tidak senang kita yang diperintah, itu harus kita ikuti. Wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah atas nama Allah. Idza raja'tum ilaihim, kalau kalian sudah kembali ke mereka, apa katanya? Lawistata'na la kharajna ma'akum, kalau seandainya kami mampu kami akan keluar, tapi mohon maaf kemarin ini sakit, buat kita sakit, ada ini sakit, makanya tidak kami keluar. Mereka yang paling ngerayu-rayunya luar biasa. Ya, itulah orang-orang munafik. Yuhlikuna anfusahum, mereka menghancurkan diri mereka sendiri karena kezaliman mereka sendiri. Ya, bil halbil kazib, dengan sumpah yang bohong. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun, dan Allah Maha mengetahui sesungguhnya mereka itu adalah pembohong. Bi qaulihim zalika, pada perkataan mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idan li jama'atin bi takhallub bil jihad minhu fanazala itaban lahu wa qadima al-afwa tatminan li qalbihi. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kazibin. Afallahu anka, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkanmu, lima azinta lahum, terhadap apa yang kamu izinkan bagi mereka, bitakhallub, yaitu tentang sumpah mereka, wa halla taraktahum, dan seharusnya jangan disumpah mereka, tapi tidak apa-apa, hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu, sampai jelas bagimu siapa orang-orang yang jujur, bil uzur, siapa yang jujur dalam keuzurannya. Kenapa dia tidak ikut perang? Oh, karena ada uzur. Betul-betul tahu kita mana yang munafik dan mana yang tidak munafik. Wa ta'lamal kazibi, dan kau tahu siapa yang berbohong. Jadi supaya jelas ya, mana yang berbohong dan mana yang betul-betul karena uzur, sehingga tidak dapat pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu ajal wa ahkam, wa nas'alullah ta'ala ar-ridha wa husnal khitam. Al-Fatihah.